Selamat pagi anak. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Jadi untuk materi pertama kita Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Iwayan Nindra. Ngajar agama ya. Ngajar agama. Jadi tugasnya tempat tugas itu program kesiswaan. Ada 9 program kalau anak-anak dimasuk SMP 1 kita. Itu yang pertama MPLS itu pembukaan penerimaan siswa baru. Dan anak tahu apa itu kepanjangan MPLS? Ya, mudah-mudahan anak-anak tahu dan bagaimana caranya untuk. Jadi anak-anak sudah diterima di SMP Negeri 1 Kuta. Yang kedua yaitu program yang kedua ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler jadi anak-anak jadi anak-anak kalau nanti sudah punya normal itu nanti ada sekarang dengan program ekstrakurikuler itu banyak cabangnya. Itu ada yang Dharma Gita ya dari apa namanya itu ya yaitu harus sesuai dengan kemampuan anak. Itu ekstra biologi, itu ada ekstra biologi, ada ekstra, itu banyak sekali jenis ekstranya, ekstrakurikulernya. Itu ekstra pramuka ya. Jadi masing-masing bidang studi itu ada ekstra menari ya, ekstra olahraga itu contohnya sepak bola ya. Dan itu yang ke program yang ketiga yaitu Purnama Tilem. Jadi itu anak-anak setiap ya Purnama Tilem ya. Kalau purnama anak-anak berpakaian adat, kalau ke sekolah berpakaian adat. Ya kalau tilem itu kemarin sudah dikasih tahu sama kaum kesiswaan. Itu pakaiannya kalau tilem itu pakaiannya putih, pakaian adat. Kalau purnama itu pakaian sembahyang ya, pakaian putih. Tapi tidak boleh anak-anak memakai pakaian jadi. Itu contohnya ya, kalau laki-laki itu pakaiannya pakaian bajunya putih ya. Kalau cewek tidak boleh memakai pakaian yang jadi, akan menjadi. Itu pada waktu Purnama Tilem ya. Jadi yang keempat, program yang keempat itu Saraswati. Itu Saraswati itu dirayakan setiap 6 bulan sekali. Itu di sekolah ya, dilaksanakan di sekolah setiap 6 bulan sekali. Itu Saraswati. Nah, itu Saraswati itu memperingati daripada karena Dewi Saraswati itu menurunkan ilmu pengetahuan. Nah, maka setiap 6 bulan kita peringati karena beliau menurunkan ilmunya kepada kita, pada manusia ya. Karena manusia dilengkapi dengan sabda bayu hidup. Ya bisa berpikir, ya bisa itu ya. Itu Saraswati dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Ya, setelah itu program yang kelima yaitu perpisahan.
Jadi kalau perpisahan itu pelepasan kakak ya kelas 9 yang sudah tamat, itu perpisahan atau pelepasan. Itu setiap tahun ajaran. Kalau kakak kalian yang kelas 9 sudah tamat, maka di SMP Negeri 1 Kuta itu ada perpisahan atau pelepasan kelas 9. Itu kalau sudah tamat menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA, SMK atau kejuruan. Ya, itu. Nah, di sana nanti untuk perpisahan itu biasanya kalau yang sudah lewat itu setiap perpisahan itu yang menanggung kakak kelas kalian adalah kalian sendiri, itu dengan iuran apakah 100.000 dan 50.000 rupiah, itu yang sudah jalan. Itu untuk perpisahan kepada kakak kelas kalian yang sudah tamat di SMP Negeri 1 Kuta. Nah, itu yang program yang ke-6. Program yang ke-6 itu pasraman kilat. Jadi pasraman kilat ini ya namanya pasraman kilat hanya dilaksanakan 3 hari. Itu biasanya dilaksanakan sebelum libur kenaikan kelas, yaitu bulan Juli atau Juni. Nah, sekarang tergantung situasi di sekolah. Itu pasraman. Itu anggotanya biasanya kalau di SMP kita itu dilaksanakan di sekolah, yaitu berpakaian adat ringan, ya, pasraman kilat. Itu dilaksanakan setiap akhir semester. Itu tujuannya apa? Ya supaya anak-anak ya baik di rumah dan di sekolah tahu ya pasraman kilat itu yang dibuat adalah yang ada kaitannya dengan di masyarakat atau di rumah. Ya contohnya yaitu membuat canang, membuat pejati, membuat kelakat yang laki-laki dan lain sebagainya. Itu ya pasraman kilat. Dan yang ke-7 yaitu bulan bahasa Bali. Nah, ini kalau bulan bahasa Bali itu adalah memperingati ya daripada bahasa Bali atau bahasa ibu yang selalu kita biasanya kalau bahasa ibu itu anak-anak baru TK ya kelas TK itu kan selalu harus atau di rumah selalu berbahasa Bali atau bahasa ibu kepada orang tuanya, pada orang tua kita ya, itu harus berbahasa Bali. Itu dilaksanakan setiap bulan Februari setiap tahun. Itu dengungan dari Bapak Gubernur Bali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya anak-anak atau kita bisa berbahasa Bali ya, supaya bahasa Bali khususnya di Bali tidak punah atau tidak hilang ya. Biasakan untuk berbahasa ibu di rumah, jangan berbahasa Inggris kepada orang tua yang di rumah ya, harus bahasa ibu yang kita pakai ya. Sudah itu yang ke-8, program siswa yang ke-8, lomba-lomba. Nah, kalau lomba-lomba di sekolah, nah lomba-lomba pada waktu bulan bahasa. Ya, bulan bahasa itu biasa dilombakan membaca puisi. Ya. Nah, sekarang tergantung kemampuan anak-anak. Itu dilombakan masing-masing kelas. Apakah lombanya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Mars SMP Negeri 1 Kuta atau lomba-lomba yang lainnya. Nah, sekarang tergantung kemampuan anak-anak.
biasanya dilombakan itu sesuai dengan daerah masing-masing, karena di Indonesia terdiri dari banyak budaya, banyak suku budaya, ya. Itu biasanya dilombakan di sekolah itu pada waktu bulan bahasa, atau lomba-lomba yang kaitan dengan akademis sekolah, itu lomba ya catur, ya, lomba IPA, biologi, ya, meding dan lain sebagainya. Itu kayak dengan lomba-lomba, jadi sesuai dengan kemampuan anak-anak, ya. Itu lomba matematika, ya, lomba IPA atau biologi, ya, itu lomba puisi, ya, lomba puisi itu berbahasa Bali atau berbahasa Indonesia, nah itu dilombakan, ya. Itu lomba-lombanya bisa keluar dari SMP 1 Kota, ya. Kalau pada tadi di Saraswati itu juga dilombakan, ya, sesuai dengan kemampuan anak-anak, ya. Kalau lomba di Saraswati, jadi pada waktu Hari Raya Saraswati yang dilombakan adalah membuat pejati, membuat canang sari, membuat pajagan, membuat kelakat, membuat sengkui itu untuk laki-laki, membuat kuangen untuk cewek-cewek, ya, untuk perempuan, ya. Itu yang dilombakan nanti. Ya, nanti kalau memang sudah COVID-nya hilang nanti, ya, mudah-mudahan Saraswati yang akan datang lagi 6 bulan, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sekolah untuk merayakan daripada Hari Raya Saraswati, ya. Nanti di sana anak-anak akan dilaksanakan upacara pewintenan alit Saraswati, ya. Itu tujuannya adalah supaya anak-anak dalam proses pembelajaran itu supaya bisa menerima materi pelajaran di sekolah. Itu tujuannya. Udah itu materi yang terakhir, program siswa terakhir itu, kalau program siswa terakhir, program khusus itu tur dan tirtoyatra. Kalau turnya itu keluar Bali, ya, bisa ke Jawa. Itu tujuannya adalah untuk melihat objek wisata yang ada di Jawa, ya. Contohnya itu Candi Borobudur, ya, Candi Prambanan, ya. Itu objek-objek wisata yang ada di luar. Itu tujuannya supaya anak-anak bisa mengenal objek wisata yang ada di luar Bali khususnya, ya. Itu peninggalan pada zaman dulu, ya, supaya kita tahu apa saja peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Sudah itu kait dengan tirtoyatra. Tirtoyatra itu tujuannya adalah kita bersembahyang ke pura, ya, menenangkan diri, ya. Kalau di Jawa bisa ke pura Semeru, ke Lumajang juga bisa, Talas Purwo, ya. Itu objek-objek tirtoyatra yang ada di luar Bali, ya. Jadi untuk materi sampai sini dulu. Ada yang bertanya, silakan. Sebentar, ada tugas. Ada. Ya. Ya, untuk tugasnya ada tidak ada, ya. Ya, jadi untuk materi selesai. Mohon anak-anak di rumah, ya, belajar dengan baik. Selamat siang. Om Santi 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 Om.